ayat 21 dari surah Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah membahas satu atau tiga kelompok manusia yang tak hanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah, tetapi dari awal sudah disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Mana dia kelompok yang tiga itu? Yang pertama, siratal ladzina an'amta, orang yang diberi nikmat. Yang kedua, al-maghdub, orang yang dimurkai. Yang ketiga, ad-dallin. Tiga kelompok manusia, diberi nikmat, dimurkai, sesat. Siapa yang diberi nikmat? Orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Beriman kepada yang ghaib, mendirikan salat, berinfak, meyakini Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yakin terhadap hari akhirat. Lalu mereka dinilai oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Itu yang pertama yang diberi nikmat itu. Kemudian yang kedua, al-maghdub. Siapa yang maghdub, yang dimurkai? Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Orang-orang yang maghdub, dimurkai itu orang-orang yang menutup pintu hatinya. Kafaru, kafir, menutup pintu hatinya dari kebenaran. Mereka ini digambarkan oleh Allah, kalau sudah mereka tutup pintu hatinya, sama saja bagi mereka. Diberi peringatan, tak diberi pun peringatan, sama saja bagi mereka. La yu'minun, tidak beriman. Lalu Allah kunci mati hati mereka, pendengaran dan penglihatan mereka dengan tutupan yang rapat, sehingga mereka mendapatkan azab yang besar. Itu yang maghdub. Lalu siapa yang ketiga yang dalam surah Al-Fatihah, ad-dallin itu? Itulah orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah lebih banyak dari sekedar menjelaskan orang bertakwa dengan orang yang kafir itu. Disebutkan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka. Sebelumnya kita lihat mereka ini mengaku beriman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya tidak beriman, mengaku saja di lisan. Apa sebab mereka melakukan penipuan? Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal kata Allah, mereka itu tidak menipu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Itu yang disebutkan. Kemudian lagi disebutkan lagi bahwa mereka ini apabila jangan berbuat kerusakan, mereka buat kerusakan juga. Kata Allah, mereka itu memang benar berbuat kerusakan, sekalipun mereka mengaku innama nahnu muslihun, kami orang-orang baik, tapi sebenarnya mereka berbuat kerusakan. Ditambah lagi disuruh beriman. Wa idza qila lahum aminu, beriman kamu kepada apa yang diturunkan kepada Allah, seperti orang-orang lain telah beriman. Lalu mereka mengatakan, apakah kami beriman seperti orang bodoh itu? Jadi orang munafik ini menghina, mengejek orang beriman. Jadi kalau ada orang suka mengejek saudaranya sendiri, berarti dia memiliki sifat munafik yang suka mengejek orang-orang beriman. Lalu kata Allah, mereka itulah sebenarnya sufaha. Kemudian terakhir, mereka ini diberikan kesimpulan oleh Allah, mereka ini seperti orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Itu kesimpulan. Tapi nanti dibuat lagi perumpamaan. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu dinyalakan, Allah lenyapkan api itu. Mereka mengambil manfaat dari api itu sebagai penerangan untuk kebutuhan dia, tetapi dia hanya sebentar saja. Allah lenyapkan api itu. Kemudian yang contoh yang keduanya, ibarat orang yang ditimpa hujan lebat, ketika itu disertai kegelapan, ditambah dengan petir, ditambah dengan apa lagi? Kilat. Hampir saja menyambar penglihatan mereka. Itu disebutkan dalam ayat yang kita bahas kemarin. Oleh karena itu merupakan kesimpulan terakhir dari cerita tentang orang-orang munafik. Setelah tiga kelompok orang-orang ini disebut, ada orang yang bertakwa, orang kafir, dan orang yang munafik. Ayat berikutnya ini Allah memanggil semuanya. Itulah nampaknya bahasa Quran itu sistematis. Disebutnya ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Tak peduli mau dia munafik kah,
mau dia kafir kah, mau dia beriman kah, dipanggil semua oleh Allah untuk satu tujuan, untuk tujuan hidup manusia. Manusia itu hidup tujuannya untuk ibadah. Itu disebutkan dalam ayat yang lain, surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Maka ayat ini memanggil semua manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai orang-orang yang, wahai manusia, sembahlah olehmu Rabbakum, Tuhanmu. Pertama yang kita bahas itu kalimat atau kata ya. Apa makna ya? Ya itu disebut sebagai harfun nida dalam bahasa Arab. Harfun nida itu memanggil, panggilan, munada. Jadi ada kajian dalam bahasa Arab, munada. Jadi kalau disebut ya Muhammad, berarti wahai Muhammad. Ya Ali, wahai Ali. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal munafiqun, wahai orang-orang munafik. Allah tak panggil satu-satu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Enggak, Allah simpulkan saja kelompok manusia yang tiga ini dalam satu istilah yang disebut dengan an-nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah memanggil, berarti ada yang seharusnya menjawab. Ya, kita dipanggil, kita jawab. Ustaz Saiful, ya. Oi katanya, panggil jawab. Apapunlah jawabannya, saya terima Pak. Ya. Ada feedback, ada apa namanya, timbal baliknya. Dipanggil jawab. Ketika Allah memanggil manusia, ya ayyuhan nas, mestinya manusia itu iya, ada apa? Lalu barulah diperintahkan. Lalu dipanggil, lalu ternyata Allah ingin menyampaikan perintah. Apa perintahnya? U'budu, ya ayyuhan nas u'budu. Sebetulnya dia kalau dipisahkan ya ayyuhan nas u'budu, tapi kalau disambung ya ayyuhan nas u'budu, wahai manusia, sembahlah Rabbakum, Tuhanmu. Kenapa manusia ini disuruh menyembah? Karena manusia ini hakikatnya dia lupa, makanya disuruh untuk menyembah Allah. Karena an-nas itu berasal dari kata nasiya. Nasiya artinya lupa. Insan juga berasal dari kata yang sama, an-nas, kemudian al-ins, unas, anasiya. Nah, itu asal-asal yang sama dari kata nasiya yang bermakna lupa. Kalau manusia ini hakikatnya lupa, mesti diingatkan. Jadi kalau ada manusia dia lupa, lalu ketika diingatkan dia marah, ketika diingatkan saat itu dia bukan sebagai manusia. Kenapa? Manusia itu hakikatnya manusia yang layak untuk diingatkan. Ketika kita lupa, lalai, lengah, ada yang mengingatkan kita bahwa ini salah, ini tak benar lagi. Saat itu dia mesti bersyukur. Orang yang ketika mengingatkan dia itu, dia sedang menyempurnakan kemanusiaannya atau menyempurnakan dirinya sebagai an-nas yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Jadi jangan marah ketika ada orang mengingatkan, sebenarnya dia sedang ingin memposisikan kita sebagai panggilan an-nas itu. Maka kita sebagai manusia memang layaklah pernah lupa, tetapi kita tak terus lupa saja terus tak pernah ingat-ingatnya. Bagaimana mengingatkannya supaya kita ingat lalu Allah panggil, dilaksanakan perintah ini? Apa kata Allah? U'budu, sembahlah, ibadahlah. Apa makna ibadah? Dalam kajian tafsir disebutkan ibadah itu maknanya dua. Yang pertama maknanya al-khudu'. Al-khudu' artinya merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah. Itu makna pertama. Yang kedua, makna ibadah itu al-inqiyad. Al-inqiyad itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu ibadah. Jadi ketika orang merendahkan dirinya di hadapan penciptanya, saat itu dia sedang beribadah. Ketika orang melaksanakan perintah Allah,
salat umpamanya, saat itu disebut sebagai ibadah. Berpuasa dia 30 hari lamanya, saat itu dia sedang beribadah. Itu definisi secara bahasa. Tapi kalau kita lihat definisi secara istilah, makna ibadah itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan kerendahan diri dan dengan kesukaan, dengan hati yang senang, bukan terpaksa. Jadi kalau ada orang melaksanakan sesuatu perintah Allah dengan terpaksa, belum lagi disebut ibadah. Itu definisi yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab tafsir. Apa tadi? Kalau kita mau ulang, apa makna ibadah secara istilah? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya dengan penuh kerendahan diri, dengan rasa suka, dengan penuh cinta, dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Itu makna ibadah. Jadi kalau ada orang, makanya niat penting. Ketika sebelum kita melaksanakan ibadah, kalau sebut ibadah itu ibadah mahdhah yang jelas-jelas ditunjukkan, karena ibadah itu terbagi-bagi. Kalau salat umpamanya, kalau salat itu dilaksanakan dengan terpaksa, dia tak ada nilai. Kenapa? Dia tidak dalam keadaan suka melaksanakannya, maka dia tak dinilai sebagai ibadah. Kapan seseorang melaksanakan sebuah amal baru bernilai ibadah? Ketika dia laksanakan dengan senang hati, maknanya lagi adalah dengan keikhlasan. Jadi kalau ada orang puasa supaya untuk diet, itu salah tujuan. Supaya untuk menguruskan itu, atau untuk apa lagi? Untuk dipandang sebagai orang yang alim, dia salatnya karena ria, karena ingin dipuji, itu belum lagi ibadah namanya. Itu namanya melaksanakan sesuatu dengan terpaksa. Jadi kalau kita mau disebut sebagai ibadah, mesti lillahi ta'ala, karena Allah. Oleh karenanya Allah suruh, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Rabbakum, Tuhanmu. Allah menggunakan kata mufrad. Mufrad itu maknanya tunggal. Kalau disebut arbaban, berarti Tuhan-Tuhan, banyak Tuhannya. Tapi kalau disebut Rabba, satu saja. Makanya disebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, satu saja yang disembah itu. Rabbakum, Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang menciptakanmu. Jadi salah satu kenapa kita disuruh beribadah, salah satunya karena Allah menciptakan kita. Karena Allah menciptakan kita, maka pantaslah kita beribadah kepadanya. Tak hanya kita yang diciptakan, maka dalam ayat ini juga disebutkan walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan Allah ini menyebutkan orang-orang sebelum kamu? Kalau kita baca secara teks biasa saja, Allah telah menciptakan kamu, menciptakan orang sebelum kamu, biasa saja. Tapi sebenarnya makna yang terkandung dari makna wallazina min qablikum itu makna yang luar biasa. Apa maknanya? Kamu yang sekarang ini hidup, dulu orang tua kamu itu Allah juga yang menciptakan. Nenek moyang kamu, nenek kakek kamu, buyut sampai ke Nabi Adam, itu semuanya Allah menciptakan. Apa maknanya di sini? Secara tidak langsung Allah membantah teori evolusi yang katanya manusia itu adalah berasal dari proses evolusi, perubahan dari monyet kera, Charles Darwin. Maka secara otomatis saja Allah, begitu hebatnya bahasa Al-Quran ini, sampai-sampai dapat membantah teori-teori yang tidak beres itu. Jadi seperti itu juga kamu sekarang, seperti itu juga orang dulu, orang-orang tua kamu sebelum kamu, seperti ini juga lah mereka diperintahkan. Jadi sama, manusia sekarang dengan manusia dulu sama. Dia bukan monyet, dia bukan seekor kera yang kalau kita pahami dia seekor kera, kapan ekornya putus? Kalau dia lalu kera sekarang nih kok tak berevolusi? Sampai sekarang kera itu masih berekor juga. Nah, oleh karena itu terbantah dalam ayat ini, khalaqakum walladzina min qablikum. Kemudian apa tujuan kita beribadah itu? Tujuan beribadah itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa.
Jadi kalau kita beribadah sebenarnya ingin menjadi orang bertakwa. Kalau kita berpuasa sebenarnya ingin jadi orang bertakwa. Apa maknanya? Takwa yang pertama itu yang diinginkan oleh Allah. Kelompok manusia kan ada 3, tapi yang diinginkan oleh Allah kepada munafik, kepada kafir, kepada siapapun orang beriman supaya meningkatkan keimanannya, supaya sampai derajat takwa. Orang jahiliyah sekalipun mereka sebenarnya beribadah juga, tapi ibadah mereka bukan karena Allah. Mereka beribadah karena Tuhan-Tuhan Lata, Mana, Uzza, Jibti, Tawud, Naham. Banyak Tuhan mereka, 360 Tuhan mereka. Kalau dia sembah Tuhan itu 1 hari 1 Tuhan, 1 tahun baru selesai dia menyembah Tuhannya. Nah, itu orang-orang jahiliyah itu. Ketika mereka berkurban, apa yang terjadi? Berkurban, dia sembelihkan untanya, kemudian kambingnya, dombanya, berkurban mereka orang jahiliyah ini. Tapi darahnya itu dia usap, dia ambil lalu diusapnya di dinding Ka'bah itu. Di sekitar Ka'bah ada Lata, Mana, di setiap dinding-dinding patung-patung berhala-berhala itu. Tiba-tiba karena mereka ini melakukan kebodohan seperti itu, turunlah ayat. Allah menjelaskan la yanalallahu dima'uhu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak terima darahnya, Allah tak menerima darahnya, tetapi Allah tak menerima dagingnya dan darahnya, tetapi yang diterima oleh Allah itu takwa di antara kamu. Nah, jadi ibadah itu sebenarnya takwa, itu targetnya. Ketika kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Beribadah pada prinsipnya ingin menjadi insan-insan yang bertakwa. Itu yang dijelaskan dalam ayat 21. Lalu kita lanjutkan ayat ke-22-nya. Apalagi tujuannya, alasannya? Alasan yang membuat kita akhirnya mau beribadah itu, yang pertama karena kita diciptakan oleh pencipta. Penciptanya adalah Allah. Lalu wajarlah kita untuk beribadah kepadanya. Lalu yang kedua, karena Allah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai firash. Firash itu sebetulnya maknanya dia bisa bermakna tempat tidur, atau apa namanya itu, kasur yang dibentangkan. Tapi maknanya di sini adalah terhamparkan, bumi yang dihamparkan. Jadi kenapa Allah sebutkan firasya sebagai bumi itu dihamparkan? Karena bisa jadi kita bayangkan kalau tak dihamparkan bagaimana kita hidup. Umpamanya bumi ini berlobang-lobang misalnya kan, atau dia runcing-runcing dia bentuknya, lalu bagaimana kita berjalan? Ayo kita bayangkan, saat orang berpikir dihamparkan dengan mudah kita bisa berjalan, itu nikmat yang luar biasa. Maka wajarlah seorang manusia beribadah kepada yang memberikan kemudahan. Dia dapat bercocok tanam, dia dapat melakukan hidup berjalan di atas bumi. Tinggal lagi mau tidak dia meyakini ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kalau miringlah bumi ini, tak dihamparkan, miring, jatuh kita. Tapi karena bumi dihamparkan, bisa kita berjalan di atasnya. Nah, itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga membuatnya pantas untuk beribadah kepadanya. Itu yang kedua. Apalagi alasan lain kenapa seseorang mesti beribadah? Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap. Kenapa disebut atap? Padahal makna aslinya bukan atap, itu bangunan. Bana, ia beni, bangunan. Tapi dalam terjemahan kita lihat atap. Kenapa disebut atap? Ulama menyebutnya sebagai atap itu karena dia melihat ayat lain. Karena ayatnya ada munasabahnya. Dalam ayat lain disebutkan wa ja'alnas saqfa mahfuza. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Jadi kalau begitu, maka makna binaa di sini menurut para ulama boleh juga diartikan sebagai atap. Tapi kalau kita mau mengusutnya, kenapa di sini binaa? Kenapa tidak langsung atap?
maka kita bisa juga menganalisanya. Cobalah nanti Bapak Ibu manjat ke gunung. Jadi kita manjat ke gunung di tempat tinggi, kita lihat di hadapan kita langit, kita lihat di kiri kita langit juga, lihat di kanan belakang langit juga. Karena kita berada di tempat yang tinggi. Apa maknanya? Dia sebenarnya hakikatnya bangunan juga. Jadi kalau disebut atap, dia berada di atas. Tapi kalau disebut bangunan, kiri, kanan, depan, belakang, makanya makna langit itu hakikatnya dia ditinggikan, dibangun oleh Allah, maka dia disebut sebagai binaan. Itu analisa kenapa disebut bina. Maka ulama menyebutnya, kita paskan sajalah, kita buat sajalah maknanya atap biar orang langsung paham. Nanti kalau sebut bangunan banyak betul berpikirnya, kenapa bangunan pula? Biasanya bangunan itu ada apa namanya, ada tiangnya, ada semennya, itu gambaran orang. Tapi untuk memudahkannya langsung diterjemahkan dengan atap, padahal makna aslinya sebenarnya bangunan. Tapi tak ada masalah, yang pasti kita bisa memahami bahwa sebenarnya dulu langit dan bumi itu bersatu. Fafataqnahuma ratqan, kami pisahkan ia. Itu disebutkan di dalam Al-Quran dalam ayat-ayat yang lain. Alasan selanjutnya kenapa disebutkan bahwa kita mesti beribadah, di antaranya ayat berikutnya, wa anzala minas samai ma'an, dan diturunkan dari langit itu air, hujan. Kalau bahasa kita hujan, ma'an air, tapi maknanya air hujan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah benar air hujan itu dari langit? Benar enggak kalau kita sebut air hujan dari langit? Dari awan atau dari langit? Dari awan. Kenapa Allah sebut sama langit? Karena dia di atas. Betul itu jawabnya kan? Karena sebetulnya makna sama itu bukan langit itu. Makna sama itu artinya yang di atas. Jadi makna aslinya sama, yasmu itu meninggi. Jadi kalau sama yang tinggi, yang berada di atas. Makanya kalau ketika air laut diserap oleh kemudian menjadi awan, maka dari awan itulah menurunkan hujan. Maka makna di sini minas sama'i ma'an, dari atas, diturunkan dari atas. Cuma bahasa kita untuk mewakilkan sama ini, kita gunakanlah bahasa seperti langit. Itu bahasa kita saja. Tapi kita mesti tahu makna aslinya sama itu yang atas atau yang tinggi, itu maknanya. Maka diturunkanlah dari langit itu air. Tapi kita mesti paham langsung dari awan maksudnya, tapi dari atas maksudnya air. Hujan itu dari atas turun ke bawah, turun ke bumi. Kalau sudah turun ke bumi, apa yang terjadi? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dari air hujan yang diturunkan Allah itu dapat menumbuhkan buah-buahan. Jadi apa yang kita makan sekarang ini itu pada umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Sang Maha yang menumbuhkan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sindir, am nahnu zari'un a antum zari'un am nahnu zari', apakah kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Jadi kalau kita menjadi seorang petani sekalipun, sebenarnya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu kita kah atau Allah? Maka sebagai orang beriman dia yakin bahwa yang menumbuhkan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita pahami ayat ini berbicara tentang Allah menumbuhkan buah-buahan, ini sebagai sampel saja. Sebenarnya kalau kita makan, apa yang kita makan? Nasi. Nasi itu dari mana asalnya? Nasi dari beras, beras dari padi-padi ditumbuh di atas bumi. Jadi kalau kita mau lihat yang kita makan itu sebenarnya dalam istilah thamarat, buah-buahan. Itu istilah saja. Jadi apapun yang kita makan sebenarnya hakikatnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah lewat air hujan yang diturunkan itu, maka tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Andaikan tak ada hujan, apa yang terjadi? Maka bumi akan kering kerontang, tanah-tanah merekah, tak ada hujan sehingga air itu gimana? Ya, kalau tak ada hujan kabut asap, gitu kan?
Kalau kabut asap akhirnya kita pakai masker semua, ispa segala macam lah jadinya. Akhirnya orang buat hujan buatan, ya kan? Nah itulah begitu hebatnya Allah menurunkan air hujan, lalu dari air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat kita konsumsi. Lalu di ayat berikutnya apa kata Allah? Rizqan lakum, itu semua sebagai rezeki bagi kamu. Rezeki, apa makna rezeki? Rezeki sesuatu yang bermanfaat bagi kita, sesuatu yang kita senangi dan bermanfaat bagi kita. Rezeki itu tak hanya dipahami sebagai dalam bentuk makanan, rezeki itu bisa dalam bentuk sehat, ya Ustaz. Rezeki itu dalam bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bermacam-macam lah makna rezeki itu. Makanya orang yang bertakwa akan dimudahkan dari rezeki. Maka disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu orang yang bertakwa diberikan jalan keluar, lalu diberikan rezeki yang tiada dia duga. Menurut perakiraannya dari manalah dapatnya nanti ini ya, tapi ada saja jalan yang diberikan oleh Allah. Apa sebab? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mencapai derajat takwa. Itulah yang kita sebut setiap hari ketika kita salat. Tadi baru saja kita salat, apa kata kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Engkau ya Allah. Ku persembahkan kepada Engkau ya Allah. Itu yang kita sebut dalam salat, sehingga kita mesti beribadah itu karena Allah, semata-mata karena Allah. Akhirnya ayat 22 ini menyimpulkan kalau tadi disuruh beribadah, di akhirnya pelarangan. Maka kita lihat dalam beberapa ayat sebelumnya ada perintah, ada larangan. Seringkali Allah menyebut. Maka Islam itu tak hanya perintah saja, ada juga larangannya. Islam itu tak hanya surga saja, ada juga nerakanya. Maksudnya apa? Maksudnya ada berita gembira, ada peringatan. Jadi kalau berbicara Islam, kalau kita hanya berikan kabar gembira saja, tak ada hukuman, orang nanti tak takut, lupa orang. Tetapi kalau diimbangi ada amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar, ada jannah, ada nar, ada perintah, ada larangan. Tadi diperintahkan beribadah, tapi apa sebalik itu? Dilarang. Apa yang dilarang oleh Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan Allah itu ada tandingan-tandingan. Andadan berasal dari kata niddun. Niddun artinya tandingan. Boleh jadi ada orang salat beribadah dia kepada Allah, yakin dia Allah yang memberi rezeki, tapi dia yakin juga kepada cincinnya yang dapat memberi rezeki. Itu masuk dalam kategori syirik. Saya tak menyindir Ustaz Saiful karena yang punya cincin itu Ustaz Saiful sini kan. Tapi maknanya di sini jangan diyakini batu cincin itu dapat memberi rezeki. Karena banyak juga orang mengoleksi ini tujuannya salah. Maka jangan sampai diyakini Allah pemberi rezeki, tapi ada pula ciptaannya pula yang memberi rezeki. Itu namanya syirik. Apalagi makna syirik, dia yakini Allah yang memberikan dia kesehatan, tapi dia yakini juga bahwa dukun itu dapat menyehatkannya. Itu juga syirik. Jadi banyak orang cara-cara untuk mendapatkan ini dan itu dengan cara banyak sekali. Hari ini masih syirik itu masih mendarah daging dalam kesadaran bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini, kita ini dulunya nenek moyang kita animisme, yakin kepada ruh-ruh gentayangan, dinamisme, perpaduan itu. Lalu nanti datang Hinduisme, Buddhisme, Hindu, Buddha, barulah Islam masuk. Islam terakhir, lalu belakangnya baru Helenisme,
Kristen. Oleh karena itu kita ni kesadaran kita berlapis-lapis. Di satu sisi kita yakin juga kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki yang menyehatkan, tapi yakin juga kalau malam satu syuro masih juga memandikan keris dan lain sebagainya. Itu bahagian dari syirik-syirik yang mesti kita jangan sampai kita ibadah juga kepada Allah, tapi ibadah kepada selain Allah iya juga. Itu yang tak diinginkan oleh Allah. Apa makna syirik? Kalau disebut orang yang tak menyembah Allah, dia tak mau menyembah Allah, itu disebut kafir, menolak dia menyembah Allah. Tapi kalau syirik ini lebih berbahaya lagi. Di syirik itu menduakan, mensyarikatkan. Allah disembah juga, tapi pohon disembah juga. Allah disembah juga, batu disembah juga. Itu lebih parah lagi. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman ini yang ingin jadi orang bertakwa ini, kalau menyembah Allah, Allah saja, jangan disembah selain Allah. Itu makna yang lebih umum untuk kita pahami demikian. Lalu ayat berikutnya 23 Allah menjelaskan tentang kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu, raibin ini sudah pernah juga kita jumpa pada ayat 2 dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Keraguan, raib. Jadi di sini disebut lagi, kalau kamu ragu mimma nazzalna ala abdina, terhadap kitab yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami di sini? Muhammad. Kalau ragu kalian terhadap Quran yang kami turunkan kepada Muhammad ini, fa'tu bi suratim mim mislih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Ada juga dulu orang-orang yang mau buat surat. Ada mereka tokoh-tokoh seperti nabi palsu. Ada mereka ini namanya Musailamah Al-Kazzam. Ada Tulaihah bin Khuwailin. Orang-orang ini mereka menjadi nabi palsu, mereka buat ayat-ayat palsu. Salah satu ayat yang dia tandingi adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu kalau bahasa dalam surah Al-Fil kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu maknanya. Tapi dia buat ayat untuk menandingi, bukan surah Al-Filnya yang ditandingi, tapi surah-surah seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Lalu dibuat Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Buat dia seperti itu. Jadi mirip kan? Itu kan? Al-Fil artinya gajah. Jadi kalau disebut Al-Qari'ah, hari kiamat, hari yang memekakkan telinga. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Apa hari yang memekakkan telinga itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari yang memekakkan telinga itu? Itu Al-Qari'ah. Tapi kalau Al-Fil itu gajah, Al-Fil gajah, Mal-Fil apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, tahukah kamu apa itu gajah? Itu disebut lahu khurtumun tawil. Itu kan? Dia memiliki belalai yang panjang. Itu kan belajar anak TK itu kan. Tapi itulah usaha dia untuk membuat satu surat yang serupa, padahal maknanya jauh dari yang diinginkan oleh Allah. Jadi tak ada maksudnya apa? Apa tujuannya menyebut sekedar anak TK itu dah tahu juga kalau gajah itu memang panjang belalainya, kemudian gajah itu besar badannya, tahu, tapi tak perlu lagi. Maka sebenarnya dia mau buat mau buat sekolah TK dia mungkin, tapi tak jadi. Itu orang nabi palsu ini, dia buat coba. Tapi kata Allah paut saya. Ya, jadi apa kata Allah dalam hal ini? Coba kamu buat satu surah yang serupa, mim mislihi, yang serupa dengannya. Bahkan kalau kamu bisa
ajaklah wad'u syuhadaakum, ajaklah orang-orang penolong-penolong kamu, saksi-saksi kamu, pemimpin-pemimpin kamu, orang-orang hebat kamu, cendekiawan-cendekiawan kamu. Itu makna syuhada itu maksudnya di sini. Ajaklah siapa yang bisa menolong kamu, profesor-profesor kamu, orang hebat-hebat di antara kamu yang dapat membuat satu surah yang serupa ini, buatlah, carilah, buatlah, ajaklah mereka. Kata Allah. Jadi Allah ni ingin mengatakan, ingin membantah mereka yang ragu itu. Kalau masih ragu juga, coba buat kalau bisa kamu. Seperti itu maksud Allah. Min dunillah, selain Allah. Tak ada orang yang dapat membuat Quran ini selain Allah. Hanya Allah lah yang dapat menyusun kalimatnya yang begitu indah. Kalau kita dengan iman membaca Quran ini, mulai dari surah Al-Fatihah kemarin disebutkan 3 kelompok manusia, lalu dirumuskan, dipahami perlahan-lahan dengan sistematika yang indah. Siapa orang diberi nikmat itu? Orang bertakwa. Dirincikan lagi. Orang yang kafir itu dirincikan juga. Kemudian orang munafik diberikan sifat-sifatnya, diberikan perumpamaannya yang begitu indah. Itu tak dapat kita tandingi itu. Siapa yang dapat menandingi bahasa Allah yang luar biasa indah ini? Makanya Allah coba kamu buat kalau kamu bisa. In kuntum sadiqin, kalau kamu merasa dirimu benar, kalau kamu merasa sadiqin, orang-orang benar, buatlah. Tetapi mereka tak mampu untuk membuatnya. Bahkan terakhir orang-orang di zaman abad 20 kemarin ini ada Salman Rushdie. Salman Rushdie itu pembuat satu kitab ayat-ayat setan, verse of satanic, ya kan, ayat-ayat setan. Jadi dibuatnya dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Fatihah itu. Dia pandai juga, dia paham juga tentang Islam, tapi karena dia terlalu pandai akhirnya menyimpang jadinya. Jadi orang kalau sudah terlalu berlebihan bisa juga menyimpang saya. Saking hebatnya sampai dia menganggap akalnya lebih daripada Tuhan, akhirnya dia akal-akali ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Maka dibuatlah Ummul Quran itu Al-Fatihah, induknya Quran. Kalau begitu saya akan teliti dalam surah Al-Fatihah ini banyak ayat-ayat setan katanya. Jadi karena induknya Quran, kalau induknya banyak ayat setan, berarti semua Quran itu ayat setan semuanya itu. Itu paham dia. Apa contohnya katanya? Nama-nama setan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama Hiram. Yang kedua Kanas. Itu kan? Yang ketiga Kana. Dari mana dapat Hiram? Alhamdulillah Hiram. Padahal lillah sama Rob itu terpisah. Cuma diambil ujung, diambil pangkal. Hiram. Hiram itu nama setan. Apalagi Kanas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Iyyaka itu satu kata, nasta'in itu satu kata. Diambil ujungnya ka, diambil pangkalnya nas. Akhirnya jadi Kanas. Padahal kalau mau jujur kita, itu nama setan itu bukan Kanas, Khannas. Itu dia yang sebetulnya. Tapi karena dia ini pandai untuk menipu, akhirnya orang tertipu juga dibuatnya. Tapi karena ulama kita waktu itu kuat juga, akhirnya dia disingkirkan. Akhirnya bisa juga itu kitab itu tak beredar. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Al-Quran itu terpelihara dan Allah yang menjaminnya. Mereka mau coba buat ayat-ayat baru itu tak bisa, tetap juga dibunuh pun berapa banyak orang hafiz Quran, akan tetap ada lagi orang yang hafal dengan Al-Quran itu, insyaallah, karena Allah yang memeliharanya. Kemudian mau kita simpulkan ayat 24 dan 25-nya lagi sebagai kesimpulannya, panjang juga Ustaz ya. Kemudian fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan kamu pasti tidak akan mampu melakukannya, fattaqun nar, takutlah kamu nar, akan neraka. Bagaimana neraka itu? Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya. Ini istilah istauqada kemarin itu dari sini. Waqudu, istauqada itu ada waqada, bahan bakar. Kalau kemarin menyalakan api. Waquduhan nas, dan bahan bakarnya adalah terdiri dari manusia, wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang tak mau beribadah, siap-siaplah jadi bahan bakar neraka. Nauzubillah.
min zalik. Jadi kena pesan Ustaz Saiful yang ayat 25 ini besok aja lah katanya. Ya sudah, kita cukupkanlah sampai di sini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.